4676. Keluar dari sini, sekelompok semut. Ahli dari klan kekaisaran sangat marah, dan menusukkan tombak petirnya ke dalam kehampaan. Kekosongan itu meledak, dan lingkaran cahaya guntur melonjak ke segala arah. Boom, boom, boom. Semua orang yang bergegas menuju ahli klan kekaisaran terkena lingkaran cahaya, darah berceceran, terlebih lagi, tubuh mereka meledak, daging dan darah mereka membusuk, hanya tersisa kerangka. Apa? Meskipun semua orang tahu bahwa kekuatan ahli dari klan kekaisaran ini tak terduga, menurut hukum kesengsaraan surgawi, wilayah kekuasaannya setara dengan orang lain. Para ahli yang bisa mengatasi kesengsaraan di sini semuanya monster super, eksistensi tak terkalahkan dengan level yang sama. Orang itu bisa memukul mundur semua orang hanya dengan lingkaran cahaya. Jadi sejauh mana kekuatan orang ini? Serangannya memaksa semua orang mundur, dan tidak ada yang bisa menahannya. Namun, lingkaran cahaya ini juga membuat orang melihat bahwa bahkan ahli tingkat monster pun terbagi menjadi kuat dan lemah. Ahli seperti Luo Changsheng, Nether Dragon Tianzhao, Yin Jiusang, Yu Zihao, dan lain-lain hanya tersingkir, karena dilindungi oleh senjata dewa, mereka tidak terluka. Beberapa ahli tingkat semi-monster terluka parah. Tidak diketahui apakah itu karena mereka terlalu besar atau karena mereka tidak memiliki senjata ilahi untuk melindungi tubuh mereka. Singkatnya, kelompok orang ini kehilangan kekuatan tempur mereka dalam waktu singkat. Ini adalah duel yang adil antara aku dan Long Chen. Siapapun yang berani menghalanginya akan mati. Petik 2. Ahli dari klan kekaisaran berteriak dengan dingin. Dengan kilatan tombak di tangannya, pria itu sudah menyerang Long Chen, tombaknya meraung dan naga itu meraung keras, sebuah tembakan menembus langit. Suara auman naga bergema di seluruh dunia, menyebabkan rasa sakit yang hebat di gendang telinga semua orang. Pada saat itu, dunia kehilangan warna di mata mereka, dunia terbalik, semua alam terbalik, dan seluruh dunia menjadi kacau karena tembakan ini. Ekspresi Long Chen serius. Dia tahu bahwa ini adalah masa kejayaan para ahli klan kekaisaran, mengambil kekuatan kesengsaraan surgawi sebagai milik mereka dan mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Lei Ling'er, saatnya bertarung berdampingan. Long Chen membuka tangan besarnya, dan dunia bergetar. Dalam bencana yang tak ada habisnya, miliaran naga guntur muncul. Mereka bergegas ke tangan Long Chen seperti air pasang dan berubah menjadi segenggam pisau petir panjang. Dengan pedang petir di tangan, Long Chen menebas dengan cepat, 4 bayangan pedang ditembakkan, dan ketika pedang kelima Long Chen ditebas, keempat bayangan pedang yang ditebas sebelumnya ditelan oleh pedang kelima, dan 5 gerakan bergabung menjadi satu. Bentuk kelima Split the Heaven. Menggabungkan 5 bentuk menjadi satu dan dapat diselesaikan hampir seketika. Ini adalah sesuatu yang Long Chen tidak pernah bisa lakukan sebelumnya. Di satu sisi, dia tidak bisa mengendalikannya dengan begitu indah. Di sisi lain, itu adalah karena tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan serangan balik saat itu. Tapi segalanya berbeda sekarang. Setelah memahami Sutra Brahma Agung, Long Chen memiliki akses ke satu metode dan semua metode. Dengan menggunakan teori inti Sutra Brahma Agung, dia menyimpulkan kembali 9 bentuk Split the Heaven. 5 bentuk ditumpangkan dan selesai dalam sekejap, lancar dan bebas. Ketika bayangan dari 5 pedang yang menjulang tinggi bergabung menjadi satu dan menebas dengan keras, satu pedang melesat melintasi langit, bintang-bintang berjatuhan, satu pedang dan satu senjata bertabrakan di bawah pengawasan banyak orang. Boom! Dengan ledakan yang mengejutkan, dan langit dipenuhi dengan cahaya ilahi, retakan luar angkasa yang mengejutkan menyebar dengan cepat, dan seluruh dunia hampir meledak oleh pukulan ini. Boom! Diikuti oleh ledakan lain, dan orang-orang menemukan bahwa pedang guntur Long Chen hancur, dan tombak diarahkan tepat ke tengah alis Long Chen. Long Chen memblokirnya dengan tinjunya, dan sosoknya terlempar oleh ledakan. Long Chen terbang mundur, dan darah menghujani langit, salah satu lengannya berlumuran darah, dan dia hampir terlempar oleh tembakan kuat dari klan kekaisaran. Bos! Para prajurit Dragon Blood terkejut. Pedang Long Chen benar-benar mengejutkan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka masih tidak bisa menahan pukulan dari ahli klan kekaisaran. Dia terlalu menakutkan. Mengapa kamu tidak menggunakan pedangmu? Setelah menembak Long Chen dengan satu tembakan, ahli dari klan kekaisaran tiba-tiba berubah murung. Dia tahu bahwa Long Chen memiliki Dragon Bone Evil Moon, tetapi dia menolak untuk menggunakannya, sambil berpikir bahwa Long Chen meremehkannya. Itu masih disarang 10.000 naga, dan dia tidak bisa datang untuk membantuku untuk saat ini, kata Long Chen tak berdaya sambil memulihkan lengannya yang patah karena ledakan. Pedang petir raksasa yang diubah oleh Lei Ling'er mungkin bagus untuk melawan orang lain, tapi itu masih jauh dari cukup untuk menghadapi para ahli dari klan kekaisaran. Jika Dragon Bone Evil Moon ada di sana, bagaimana dia bisa menderita kerugian sebesar itu? Long Chen berharap Dragon Bone Evil Moon bisa datang kepadanya sekarang. Bas! Tiba-tiba kehampaan bergetar, dan peta dewa muncul diam-diam di belakang ahli dari klan kekaisaran. Peta dewa itu tidak lain adalah peta dewa Brahma milik Yu Zihao.
Dia benar-benar mengambil kesempatan untuk menyelinap menyerang ahli dari klan kekaisaran. Mencari kematian. Ahli dari klan kekaisaran, yang awalnya marah karena Long Chen tidak memanfaatkan senjata ilahi, mengetahui bahwa dia sedang diserang, dia sangat marah dan menikam diagram ilahi Brahma dengan tombak petir di tangannya. Pada diagram ilahi Brahma, rune ilahi mengalir seperti karpet ajaib, tanpa kekuatan apapun, namun, saat pola tersebut ditusuk oleh ahli dari klan kekaisaran, diagram ilahi bergetar tiba-tiba, dan retakan muncul di diagram ilahi. Puff! Yu Zihao menyemburkan seteguk darah di kejauhan, dan di saat yang sama, darah juga mengalir dari mata, hidung, dan telinganya, yang terlihat sangat menakutkan. Namun, ada senyuman garang di sudut mulutnya, dan di belakangnya muncul patung dewa, ada guntur melilit patung itu, dan menjadi semakin terang. Dia benar-benar menggunakan kekuatan senior klan kekaisaran untuk memperkuat manifestasinya sendiri. Guo Ran dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Yu Zihao benar-benar memiliki keterampilan seperti itu. Hehe, aku dilindungi oleh tuanku. Kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Aku adalah putra asli 9 surga. Yu Zihao mengertakkan gigi dan menatap ahli dari klan kekaisaran dengan senyum sinis. Pergi. Ahli dari klan kekaisaran berteriak, dan tombak di tangannya bergetar hebat. Diagram Dewa Brahma retak seperti jaring laba-laba, seolah tidak dapat menahan kekuatan ahli klan kekaisaran dan akan hancur berkeping-keping. Pada saat itu, Yu Zihao panik. Patung di belakangnya bersinar seperti matahari, dan dia dengan cepat mengarahkan kekuatan diagram ilahi Brahma ke dalam patung tersebut. Namun, kekuatan ahli klan kekaisaran terlalu terkonsentrasi dan kejam, dan patung tersebut tidak dapat menyerap begitu banyak kekuatan sekaligus. Jika ini terus berlanjut, diagram ilahi Brahma akan meledak. Boom! Tiba-tiba terjadi ledakan, dan kuali alkimia menghantam diagram ilahi Brahma. Diagram ilahi Brahma bergetar tiba-tiba, dan terlempar dari tombak oleh kuali alkimia, yang meringankan kebutuhan mendesak Yu Zihao. Di kuali alkimia, pola dewa mengalir dengan sangat cepat. Setelah membuka diagram Dewa Brahma, pola itu mendarat di kepala seseorang. Orang itu tidak lain adalah murid Luo Tianye. Hahaha, aku sudah menyerap banyak kekuatanmu. Berapa lama kamu bisa bertahan? Yu Zihao, yang telah menyelesaikan krisis, menjadi sombong lagi. Patung di belakangnya, yang diberi makan oleh kekuatan guntur, menjadi semakin sakral dan khusyuk. Gambar Brahma yang hampir hancur beredar di atas kepalanya, dan retakannya diperbaiki dengan cepat. Tampaknya akan segera pulih. Bunuh. Ketika mereka melihat bahwa Yu Zihao telah mengambil keuntungan, para ahli lainnya segera tampak menjadi gila, mengaum dan bergegas menuju ahli dari klan kekaisaran. Kaisar Naga mengaum di surga. Ahli klan kekaisaran mengangkat pedangnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Ketika Long Chen melihat ini, dia segera membuka pertahanannya dan menutup telinganya dengan tangannya. 4677. Raungan naga terdengar, dan dunia kehilangan warna dalam sekejap, terlihat dengan kasat mata, gelombang suara membentuk lingkaran cahaya kehancuran dan menyebar ke segala arah. Long Chen adalah orang pertama yang menanggung beban ini. Dia segera menutup telinganya dengan tangannya dan mengunci keenam inderanya pada saat yang sama, karena dia tahu betapa menakutkannya gerakan ini. Dia merasakan kemarahan yang melonjak dari ahli naga kekaisaran. Bang bang bang. Beberapa ahli yang bergegas tidak punya waktu untuk bereaksi, di mata mereka menganggap ahli klan kekaisaran itu daging berlemak. Akibatnya, mereka menjadi sedih, saat mereka terkena gelombang suara, kepala mereka meledak satu demi satu, dan lebih dari selusin mayat tanpa kepala berjatuhan dari kehampaan. Meskipun Luo Changsheng, Nether Dragon Tianzhao, Yu Zihao dan yang lainnya bergegas ke depan, ketika mereka melihat ahli dari klan kekaisaran memandang ke langit dan mengaum, mereka bereaksi sangat cepat dan segera mundur. Para ahli yang mengikuti mereka tertangkap basah dan terbunuh dalam sekejap. Pada saat itu, para ahli yang hadir semuanya ketakutan. Mereka semua adalah manusia doyen bintang 9, monster di antara monster, jenius di antara jenius. Dengan kekuatan mereka, ahli naga itu masih bisa membunuh lebih dari selusin orang dalam sekejap. Adegan ini di luar imajinasi mereka. Lebih dari selusin orang terbunuh, dan banyak orang terkejut sampai muncrat darah dan terbang mundur, meskipun mereka bereaksi cukup cepat dan membuka pertahanan tepat waktu, gelombang suara tidak begitu mudah untuk dilawan, dan banyak artefak tidak bisa menghentikan efeknya. Beberapa ahli menutupi kepala mereka dengan tangan dan mengeluarkan jeritan yang melengking. Orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa mata mereka meledak dan seluruh kepala mereka terbelah menjadi beberapa bagian. Mereka mati-matian menutupi kepala mereka untuk mencegah kepala mereka meledak. Raungan naga membuat dunia bergetar dan dunia meratap selamanya. Raungan naga ini tidak hanya mengandung kekuatan penghancur, tetapi juga kekuatan naga tertinggi, yang langsung menembus ke dalam jiwa manusia. Sekelompok semut, beraninya kamu bertindak begitu lancang. Ahli dari klan kekaisaran berteriak dengan marah,
suaranya bergema bolak-balik antara langit dan bumi. Dia adalah eksistensi yang terkenal selama hidupnya, dan bahkan di antara para klan kekaisaran, dia memiliki otoritas yang tak tergoyahkan. Sekarang diperlakukan sebagai daging berlemak oleh sekelompok junior, yang merupakan penghinaan besar baginya, bahkan jika itu hanya jejak jiwa yang tersisa yang terkondensasi dalam bencana, tidak ada yang diizinkan untuk menghujat. Warna tubuhnya menjadi lebih terang, artinya dia mulai melemah. Jangan takut semuanya, berkumpul dan giling dia sampai mati. Luo Changsheng berteriak keras. Luo Changsheng benar. Setelah ahli dari klan kekaisaran mengeluarkan raungan naga, darah di tubuhnya menjadi lebih ringan. Yang paling penting adalah rune yang tertinggal di sekitarnya mulai menjadi jarang, dan auranya juga menurun. Namun meski begitu, para ahli yang hadir dikejutkan oleh auman naga. Mereka tahu bahwa ahli klan kekaisaran sudah mulai melemah, namun mereka tetap tidak berani bertindak gegabah. Mereka tahu bahwa unta yang mati lebih besar dari seekor kuda, dan jika dia tersinggung, dia masih memiliki kekuatan untuk menarik sekelompok orang di jalan. Dia hanyalah segumpal jiwa yang tersisa, dan itu tidak masalah bagi orang lain, tetapi mereka berbeda, tidak ada gunanya memperjuangkan segumpal jiwa yang tersisa dengan kehidupan segar mereka. Melihat semua orang takut untuk melangkah maju, Luo Changsheng mengetahui ketakutan di hati setiap orang dan berteriak dengan keras. Jangan khawatir, semuanya. Mari bekerja sama untuk bertahan. Jangan biarkan dia mengalahkan kita satu persatu. Kita bisa dengan mudah membunuhnya. Petik 2. Luo Changsheng berkata, dia adalah orang pertama yang berdiri di depan semua orang. Begitu dia memimpin, semua orang mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Meskipun mereka semua tahu bahwa Luo Changsheng ini mungkin tidak begitu baik, tetapi dalam situasi ini, jika seseorang memimpin, mereka bersedia bekerja sama untuk menghindari dikalahkan satu persatu oleh ahli klan kekaisaran. Tidak banyak dari orang-orang di sini yang bisa menahan pukulan dari ahli klan kekaisaran sendirian. Menghadapi kerja sama Luo Changsheng dan yang lainnya, ahli klan kekaisaran tampak murung. Kelompok orang ini masih menolak menyerah dan masih berkomplot melawannya. Ini membuatnya marah. Dia melambaikan tombak di tangannya dan hendak untuk berbicara ketika tiba-tiba wajahnya berubah. Dia berubah dan melihat ke belakang sekelompok orang ini. Karena entah kapan, sebuah lubang muncul di 9 langit, dan sesosok tubuh perlahan jatuh dari lubang tersebut, mendarat tepat di belakang Luo Changsheng dan yang lainnya. Ketika Long Chen melihat sosok itu, meskipun dia sudah siap, dia masih terkejut. Secara logika, dia seharusnya muncul, tetapi pada saat yang sama, dia tidak boleh muncul. Kemunculannya membuktikan bahwa gagasan ahli klan kekaisaran salah. Adapun ahli klan kekaisaran, ketika dia melihat sosok itu, dia juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia pikir dia telah mengendalikan seluruh kesengsaraan surgawi, tetapi penampilan orang ini membuktikan bahwa dia masih menjadi bagian dari kesengsaraan surgawi. Semuanya, mohon perhatiannya. Pasang postur pertahanan terkuatmu dan ikuti dia. Luo Changsheng masih memberi perintah kepada semua orang dengan suara keras, tetapi ketika mereka melihat wajah Long Chen dan ahli dari klan kekaisaran, mereka perlahan menoleh. Pada saat yang sama, orang lain juga menyadari ada yang tidak beres dan menoleh, meskipun mereka tahu bahwa saat ini, perhatian mereka harus tertuju pada ahli dari klan kekaisaran. Divine Sense mereka memberitahu mereka bahwa bahaya terbesar ada di belakang mereka. Siapa kamu? Ketika mereka menoleh, mereka melihat seorang pria berdiri di belakang mereka. 7 bintang mengalir di belakang pria itu, perlahan-lahan menerangi dunia dan membuat pemandangan di depan mereka terasa dingin. Pria itu memiliki sepasang mata yang jernih, seperti 7 bintang yang muncul dari langit biru berbintang. Ketujuh bintang itu berkedip-kedip, seolah-olah mereka memanggil kehidupan. Menatap matanya, sepertinya dia hendak menelan jiwa mereka. Kelompok ahli ini terkejut. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bagaimana pria ini tiba-tiba muncul di sini. Menghadapi pertanyaan mereka, pria itu bahkan tidak melihat ke arah mereka. Mata mereka menatap ke depan, menatap Long Chen dari jauh. Tampaknya di matanya, tidak ada seorang pun kecuali Long Chen. Ketika dia melihat Long Chen, dia mengambil langkah dan berjalan lurus menuju Long Chen. Ahli dari klan kekaisaran melihatnya dan menatap 9 surga. Tiba-tiba ekspresi mencela diri muncul di wajahnya. Sungguh memalukan. Aku juga sedikit malu. Sepertinya aku bahagia terlalu dini. Long Chen juga tersenyum pahit. Awalnya, Long Chen berpikir bahwa dia bisa menggunakan beberapa trik untuk mengatasi kesengsaraan kali ini. Dia hanya perlu mengalahkan ahli klan kekaisaran untuk mengatasi malapetaka dengan mudah. Terlebih lagi, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, tidak apa-apa, ahli klan kekaisaran tidak akan membunuhnya. Dia pikir ini adalah bencana yang aman, cepat, dan tidak menyakitkan. Pada akhirnya, dia tetap tidak bisa lepas dari tipuan takdir. Dia meremehkan tekad kehendak surga untuk membunuhnya. Tap, tap, tap. Pria itu berjalan menuju Long Chen selangkah demi selangkah. Menghadapi ahli di depannya,
dia menutup mata. Ahli yang hadir terkejut dan marah. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan pria ini. Namun di antara para ahli yang hadir, ekspresi beberapa orang berubah drastis, bahkan mereka sedikit takut, terutama Yu Zihao dan murid Luo Tianye. Luo Changsheng dan Yin Jiusang juga terkejut, jelas mereka mengenali identitas orang ini. Apakah kamu bisu? Menghadapi pria dingin dan sombong yang terus mendekat, seseorang akhirnya tidak bisa menahannya. Dengan raungan, tombak di tangannya seperti naga beracun yang keluar dari lubang, menembus kehampaan, pergi langsung ke dada pria itu, dan menusuk dadanya. Itu adalah pukulan mematikannya yang paling kuat. 4678. Seorang ahli doyen bintang 9, manifestasinya bergetar, dan kekuatan takdir meledak hingga ekstrim. Tentunya orang ini juga melihat kehebatan orang itu, jadi ketika dia mengambil tindakan, dia meledak dengan seluruh kekuatannya, tanpa menahan apapun. Tombak itu seperti seekor naga, melesat ke arahnya dengan kekuatan yang besar. Awalnya, tombak itu langsung mengarah ke dada pria itu dan menusuk dengan keras. Namun, ketika sudah dekat dengannya, tiba-tiba tombak itu membuat lengkungan aneh dan menusuk langsung ke dahi pria itu. Jurus sekuat itu bisa tiba-tiba berubah, ini saja membuktikan bahwa penguasaan orang tersebut sudah mencapai titik ekstrim. Jurus ini sangat menipu, jika lawan langsung memblokirnya, kekalahan sudah ditakdirkan saat dilakukan. Pria itu melakukan gerakan ini, dan banyak ahli yang hadir diam-diam terkejut. Mereka semua tercengang dengan gerakan ini. Gerakan ini tidak mungkin untuk dilawan. Saat orang-orang dari klan pria itu bersorak atas serangan indah tuan muda mereka, sebuah pemandangan yang membuat semua orang ngeri muncul. Ding! Tombak itu berada 3 inci dari alis pria itu dan tidak bisa lagi bergerak ke depan karena 2 jari yang bersinar dengan cahaya bintang menjepit bilah tombak itu. Apa? Baik pemilik tombak dan yang lainnya tercengang dengan pemandangan ini. Itu adalah pukulan telak dari doyen bintang 9, dan orang ini benar-benar memblokirnya dengan 2 jari. Pada saat itu, bahkan ekspresi Luo Changsheng pun berubah. Yu Zihao dan murid Luo Tianye tidak bisa menahan gemetar, dan mereka menjadi sangat ketakutan. Tampaknya pertempuran ini tidak akan berjalan sesuai rencana. Ada beberapa penyesalan yang tidak dapat ditebus. Ahli dari klan kekaisaran memandang pria itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Long Chen memandang penerus 9 bintang, dan tidak bisa tidak terkejut di dalam hatinya. Pada saat ini, auranya berkali-kali lebih kuat daripada di arena persidangan. Surga akan menggunakan semua sebab dan akibat untuk menghancurkannya. Hah! Tiba-tiba, sosok ahli dari klan kekaisaran melintas dan muncul di belakang Long Chen. Sebuah tangan besar menamparkan punggungnya. Long Chen tidak menghindarinya dan membiarkan telapak tangan tercetak di punggungnya. Plop! Dengan suara lembut, kekuatan guntur yang tak ada habisnya mengalir ke tubuh Long Chen dengan keras. Tubuh Long Chen seperti laut kering, dengan rakus menyerapnya. Karena kamu tidak bisa melepaskan dan bertarung, lupakan pertempuran ini. Mengapa kamu tidak biarkan aku membantumu? Ingat, bunuh pengkhianat itu untukku, kata ahli dari klan kekaisaran. Ahli dari klan kekaisaran tahu bahwa dia hanya bagian dari bencana Long Chen, dan dia tidak bisa menyerang Long Chen dengan seluruh kekuatannya. Jika Long Chen terluka parah karena dia, maka Long Chen tidak akan mampu menahan serangan lain dan pasti akan mati. Terlebih lagi, karena serangan sebelumnya yang dilakukan oleh Luo Changsheng, Yu Zihao dan lainnya, dia telah menghabiskan banyak kekuatan yang berharga. Bagaimanapun, kekuatan ini bukan miliknya, tetapi milik kesengsaraan surgawi, dan dia tidak dapat mengendalikannya dengan baik. Saat ini, dia masih belum dalam kondisi prima. Dalam situasi ini, tidak ada artinya menang melawan Long Chen, dan akan lebih buruk lagi jika dia kalah. Dia menyerah begitu saja dan sekarang menyerahkan semua kekuatan yang dia kendalikan kepada Long Chen. Terima kasih, senior. Jangan khawatir, selama aku tidak mati, tidak ada satupun dari mereka yang akan hidup, kata Long Chen. Awalnya, Long Chen mengira mungkin ada temannya di antara kelompok orang ini, tapi setelah sekian lama, dia tidak bisa merasakan kebaikan apapun, apalagi suasana akrab. Ketika dia menjadi sasaran sebelumnya, dia bisa merasakan niat membunuh semua orang terhadapnya. Pada saat itu, dia sudah siap bertarung sampai mati dengan sekelompok orang ini. Itu bagus. Ahli dari klan kekaisaran mengangguk. Kakak-kakak. Pada saat itu terdengar suara dari kejauhan, keturunan 9 bintang itu sedang memegang tombak di antara kedua jarinya, namun langkah kakinya tidak berhenti dan terus bergerak maju. Pemilik tombak mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi tidak mampu menggoyahkan keturunan 9 bintang sama sekali. Dia didorong mundur terus-menerus, dan kekosongan di bawah kakinya terus meledak. Mata Luo Changsheng dan yang lainnya semuanya tertarik oleh tombak itu, dan mereka tidak memperhatikan pewaris 9 bintang sama sekali. Pemilik tombak itu terkejut dan marah. Situasi ini merupakan penghinaan besar baginya.
Dia berusaha mati-matian untuk mengambil kembali tombak itu, tetapi tombak itu seolah-olah dilemparkan ke tangan keturunan 9 bintang dan tidak dapat ditarik sama sekali. Saat ini, jika dia cukup tenang, dia harus segera melepaskan senjatanya dan berlari sejauh yang dia bisa, karena kesenjangan kekuatan antara dia dan keturunan 9 bintang terlalu besar, dan dia bukan tandingannya. Namun, harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk meninggalkan senjatanya, jika tidak maka dia tidak akan pernah bisa menghapusnya seumur hidupnya. Dia meraung dengan marah, dan seluruh tubuhnya terbakar api, dan seluruh tubuhnya layu dalam sekejap. Ini, para ahli yang hadir semuanya terkejut. Kemarahan orang ini terlalu panas. Dia membakar esensi darahnya. Ini adalah serangan yang akan mengguncang fondasinya sendiri. Bas, saat dia membakar esensinya, pola suci yang tak terhitung jumlahnya menyala di tombak di tangannya. Senjata suci diaktifkan, meledak dengan kekuatan tertinggi, dan menusuk ke depan dengan keras. Puff! Senjata suci itu menerobos belenggu kedua jarinya dan menusuk dada pewaris 9 bintang, menembus dadanya. Sialan, pergilah ke neraka. Melihat kesuksesannya, pria itu mengertakkan gigi, tombak di tangannya bergetar hebat, dan dia akan mengambil kesempatan untuk meledakkan keturunan 9 bintang. Namun, dia tidak menyadari bahwa tidak ada darah yang meluap dari luka keturunan 9 bintang. Dia hanya bisa melihat aliran guntur yang tak ada habisnya. Hingga saat ini, dia masih belum menemukan bahwa orang aneh ini bukanlah manusia yang sebenarnya dan tidak memiliki daging dan darah. Harus dikatakan bahwa keturunan 9 bintang yang disalin oleh kesengsaraan surgawi terlalu kuat, apakah itu aura atau gejolak jiwa, tidak ada bedanya dengan manusia normal, kecuali beberapa orang dalam kesengsaraan surgawi, tidak ada yang tahu asal-usul keturunan 9 bintang ini. Tombak itu menembus dada keturunan 9 bintang, dan mata acuh tak acuh keturunan 9 bintang akhirnya sedikit beralih dari Long Chen ke ahli di depannya yang sedang mengertakkan gigi. Dia membuka tangannya yang besar dan memegang tombak itu. Ahli itu terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan yang dia suntikkan ke dalam tombak itu menghilang dalam sekejap dan menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, koneksinya dengan roh senjata suci terhapus. Bas! Pada senjata suci, ada pola bintang yang menyala, 1, 2, 3, setiap kali bintang menyala, aura senjata suci meningkat pesat, kekuatan sucinya yang kejam tersapu. Bang! Tiba-tiba mendengar ledakan, dan lengan pria yang memegang tombak itu meledak dan hancur berkeping-keping oleh aura pada tombak itu. Puff! Entah kapan, tombak itu ditarik keluar dari tubuhnya oleh keturunan 9 bintang. Dengan gelombang tombak, kekosongan itu hancur. Pemilik tombak itu langsung berubah menjadi bubuk, membunuhnya dengan satu pukulan. Ketuk-ketuk-ketuk, keturunan 9 bintang memegang tombak, dengan mata tajam, dan melangkah maju, para ahli dalam kesengsaraan semuanya terkejut. Orang ini membunuh doyen bintang 9 seperti membunuh semut. Siapa yang bisa menghentikannya? Mereka terus mundur. Yu Zihao dan murid Luo Tianye masing-masing mengorbankan diagram ilahi Brahma dan Tungku Tianye dan berjaga-jaga, namun, yang membuat mereka takut adalah keturunan 9 bintang masih berjalan ke arah mereka. 4679. Pada saat ini, orang lain juga menemukan petunjuknya, karena mereka melihat bahwa penerus 9 bintang tidak mengincar mereka, jadi mereka menyingkir. Murid Luo Tianye dan Yu Zihao menjadi kutu di kepala mereka yang botak. Yang lain juga melihat mereka berdua dengan kaget, tidak pernah menyangka bahwa keberadaan menakutkan ini benar-benar menargetkan mereka. Semua orang melihat ekspresi gugup dan ketakutan di mata mereka berdua. Masalahnya sangat jelas, dan kedua orang itu juga terus-menerus tersentak. Ada keringat di dahi mereka. Yu Zihao benar-benar kehilangan kesombongan sebelumnya saat menghadapi ahli klan naga. Tidak, orang ini tidak mengincar mereka. Keturunan 9 bintang melangkah maju dengan tombak di tangannya. Awalnya, dia langsung menuju ke arah mereka berdua, tapi saat keduanya terus mundur, arahnya mulai menyimpang, dan semua orang tiba-tiba menyadari masalah itu. Dia menuju Long Chen, seru orang-orang, dan mereka akhirnya mengerti bahwa orang ini datang untuk Long Chen sejak awal, sama seperti ahli dari klan kekaisaran. Pada saat ini, mata Luo Changsheng berubah. Dia terkejut, tetapi juga dipenuhi dengan kecemburuan yang tak ada habisnya. Siapa latar belakang orang ini? Bagaimana kesengsaraan surgawi benar-benar berubah karena dia? Baik Luo Changsheng maupun ahli lainnya belum pernah melihat bencana seperti ini, apalagi melihatnya, mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Semua orang di sini adalah bakat yang tiada taranya. Mereka telah diberkati dengan aura tak berujung sejak lahir. Di dunia mereka akan selalu menjadi protagonis. Tapi hari ini, mereka semua menjadi peran pendamping. Lingkaran cahaya Long Chen begitu kuat sehingga membuat mereka merasa redup. Seperti kunang-kunang yang bersaing dengan bulan yang cerah, mereka tampak begitu redup dan tidak mencolok. Perasaan ini sangat menyengat harga diri mereka. Tidak, Long Chen. Pada saat ini, seseorang akhirnya mengalihkan perhatian mereka dari keturunan 9 bintang ke Long Chen.
Baru kemudian orang menyadari bahwa ahli dari klan kekaisaran berdiri di belakang Long Chen, memegang satu tangan di punggung Long Chen. Aura ahli dari klan kekaisaran dengan cepat menurun. Semua orang tahu apa yang dia lakukan. Brengsek, bagaimana kamu bisa memberikan kekuatanmu padanya? Seorang ahli meraung dengan penuh semangat, terbang mengitari keturunan 9 bintang yang maju, dan menebas Long Chen ke udara dengan pedang. Meskipun pria itu marah, dia menyerang dengan sangat hati-hati, dan energi pedang melonjak. Namun, saat dia menghunus pedang, dia mundur dengan cepat karena takut diserang balik oleh Long Chen. Boom! Energi pedang hancur oleh tamparan Long Chen. Serangan seperti itu tidak menimbulkan ancaman apapun padanya. Namun, selanjutnya, seperti yang diharapkan, orang lain segera menyerang Long Chen lagi. Tidak ada gerakan dari keturunan 9 bintang, jadi mereka tahu bahwa selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, keturunan 9 bintang tidak akan menyerang mereka. Gemuruh. Akibatnya, ahli lainnya mengambil tindakan satu demi satu. Energi pedang ada di mana-mana, bayangan pedang ada di langit, dan mereka menyerang satu demi satu, bergegas ke arah mereka seperti kuda. Sekelompok sampah kecil, kamu tidak punya kekuatan, dan hanya bisa melakukan serangan diam-diam, kamu bahkan tidak punya keberanian untuk menghadapiku secara langsung. Apakah kamu pantas disebut jenius? Long Chen mencibir. Long Chen membuka tangannya yang besar, energi darahnya melonjak ke langit, kemudian tanda naga muncul, membentuk perisai berwarna darah. Ini adalah gerakan yang diam-diam dipelajari Long Chen saat bertarung melawan ahli dari klan kekaisaran. Meskipun dia hanya menyentuh permukaan dari gerakan ini, tetapi dengan kekuatan ki dan darah yang kuat, dan fakta bahwa orang-orang ini hanya berani menyerang dari jarak jauh dan tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka, dia dapat dengan mudah menahannya. Boom, boom, boom. Serangan itu mendarat di perisai berwarna darah dan meledak satu demi satu. Pada saat ini, Long Chen perlu mengulur lebih banyak waktu, sehingga kekuatan ahli klan kaisar bisa diserap oleh tubuhnya dan memperkuatnya. Waktu adalah hal yang paling berharga bagi Long Chen saat ini. Setiap kali dia menunda lebih lama, dia dapat meningkatkan kekuatannya dan memiliki satu kesempatan lagi untuk mengalahkan musuh. Tap, tap, tap. Pada saat ini, langkah kaki keturunan 9 bintang mendekat, dan tidak ada yang menghentikannya. Dia dengan cepat berjalan di depan Long Chen dan tiba-tiba sosoknya melangkah ke udara, sebagian besar kekosongan runtuh dan diagram bintang 7 di belakangnya tiba-tiba menyala, tombak perang muncul di tangannya dan menghantam Long Chen. Gerakan keturunan 9 bintang itu seperti kilat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melancarkan serangan yang ganas. Tombaknya bengkok di bawah kekuatan ayunan yang besar. Menghadapi serangan sengit dari keturunan 9 bintang, Long Chen tidak berani lengah sedikit pun. Keturunan 9 bintang bukanlah ahli dari klan kekaisaran. Dia adalah produk yang sepenuhnya disalin oleh surga tanpa emosi apapun. Jika dia memiliki kemauan, maka kemauannya adalah menghancurkan Long Chen dengan segala cara. Bas! Pedang guntur muncul di tangan Long Chen, dan dia juga menggunakan 5 gerakan dalam satu, menebas dengan satu pedang. Boom! Pedang petir di tangan Long Chen meledak lagi. Jika tombak ini ada di tangan pemilik aslinya, Long Chen dapat dengan mudah memblokirnya. Namun ketika tombak ini jatuh ke tangan keturunan 9 bintang, dengan berkah kekuatan bintang, menjadi tidak diketahui berapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Awalnya, senjata suci hanya bisa mengerahkan kekuatan terbesarnya di tangan orang suci. Tidak peduli seberapa kuat jeniusnya, mereka hanya bisa menggerakkannya. Namun, dengan berkah kekuatan bencana surgawi dari keturunan 9 bintang, kekuatan senjata suci ini diaktifkan sepenuhnya dan tak tertahankan, bahkan lebih menakutkan daripada tombak ahli klan naga kekaisaran. Dengan keras, bilah guntur Long Chen meledak, dan tombak itu seperti bambu patah, mengenai kepala Long Chen. Long Chen sepertinya sudah siap. Saat tombak itu jatuh, tangan besar lainnya yang dipenuhi bintang menangkapnya. Bas! Tombak itu diblokir oleh pedang guntur dan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Itu dengan kuat digenggam oleh Long Chen tanpa cedera. Saat Long Chen meraih tombak itu, kekuatan bintang-bintang di tubuhnya meledak dan dengan cepat dituangkan ke dalam tombak, dan tombak itu langsung menyala kembali. Awalnya, hanya 4 bintang yang menyala di tombak itu. Ketika Long Chen meraih tombak itu, bintang kelima menyala di tombak itu, diikuti bintang keenam. Gemuruh. Tombak itu terus bergetar di tangan Long Chen dan keturunan 9 bintang. Auranya seperti gunung berapi yang menyala, meletus dengan ganas. Kekuatan sucinya yang ganas membuat para ahli yang hadir gemetar. Senjata suci yang kuat terus bergetar di bawah pengaruh kekuatan kedua orang itu. Orang-orang sepertinya mendengar roh dari senjata suci itu meraung dan meratap. Tampaknya ia tidak dapat menahan kekuatan kedua orang itu dan terus gemetar. Ini adalah waktu terbaik untuk mengambil tindakan. Luo Changsheng berteriak keras, dan saat dia berbicara, dialah orang pertama yang bergegas keluar. Saat dia memimpin, yang lain juga mengambil tindakan, tetapi beberapa orang berhati-hati, mereka tidak menyerang dan diam-diam mundur.
Bas. Pada saat ini, bintang ketujuh pada tombak itu menyala, seluruh tombak itu sepertinya telah mengumpulkan 7 matahari, dan akhirnya tidak dapat bertahan lagi. Boom! Senjata suci itu meledak, dan lingkaran cahaya besar menelan dunia dalam sekejap. 4680. Boom, boom, boom. Ledakan senjata suci, yang tidak hanya berisi kekuatan senjata suci itu sendiri, tetapi juga termasuk kekuatan bintang Long Chen dan keturunan 9 bintang, ledakan ini benar-benar menghancurkan dunia. Mereka yang mengira akan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Long Chen hancur menjadi ketiadaan dalam sekejap. Gelombang kejut yang besar mengubah warna seluruh dunia, dan tanah di bawah kaki mereka berubah menjadi ketiadaan, bahkan orang-orang yang bertarung sengit di kejauhan pun terhempas dengan kejam. Untuk sesaat, seluruh dunia berhenti, dan orang-orang hanya bisa mendengar suara memderu dan detak jantung mereka sendiri. Bum bum bum. Segera setelah itu, mereka mendengar tabrakan yang dahsyat, retakan yang luas muncul di kehampaan, dan kemudian mereka melihat dua lautan bintang bertabrakan. Apa? Ketika penglihatan orang-orang berangsur pulih, mereka melihat Long Chen dan keturunan 9 bintang bertarung dengan sengit, kedua pria itu melambaikan tangan mereka dan bintang-bintang mengalir berkeliling, menelan gunung dan sungai. Pada saat ini, ahli dari klan kekaisaran di belakang Long Chen telah menghilang, dan dia memberikan semua kekuatan yang dia kendalikan kepada Long Chen. Boom! Ada ledakan, dan keturunan 9 bintang meninju bahu Long Chen. Bahu Long Chen berantakan, bahkan sisik naga merah tidak dapat memblokir pukulan keturunan 9 bintang. Boom! Pada saat yang sama Long Chen menerima pukulan, dia juga meninju dagu keturunan 9 bintang, terjadi ledakan, dan dagu keturunan 9 bintang diledakkan oleh Long Chen. Tidak ada darah yang mengalir keluar, tapi ada percikan petir yang tak ada habisnya. Begitu rune petir itu terbang keluar, mereka ditelan oleh naga petir kecil. Setelah melahap rune petir, naga kecil ini mengibaskan ekornya dan menghilang di antara langit dan bumi, seolah-olah mereka belum pernah muncul sebelumnya. Boom! Puff! Ada pertempuran berdarah antara Long Chen dan keturunan 9 bintang. 7 bintang mengalir di belakang keturunan 9 bintang. Bintang-bintang di belakang Long Chen tidak ada habisnya. Dunia akan diledakkan oleh mereka berdua. Mereka terus meninju dan menendang. Begitu keduanya bersentuhan, Long Chen dipukuli dengan darah di sekujur tubuhnya, kekuatan keturunan 9 bintang sangat kejam dan tak tertahankan. Long Chen diam-diam menyebutnya kebetulan. Jika bukan karena ahli dari klan kekaisaran secara langsung menyuntikkan semua kekuatan guntur ke tubuhnya sebelumnya, dan tubuhnya dengan cepat diperkuat, dia tidak akan bisa melawan keturunan 9 bintang saat ini. Keturunan 9 bintang yang disalin oleh kesengsaraan surgawi tidak memiliki batasan di arena, dan auranya menjadi lebih menakutkan. Untungnya, dia telah bertarung melawan keturunan 9 bintang sebelumnya, dan memiliki pemahaman tertentu tentang gerakannya. Kemampuan menyalin Tianji tidak terbatas. Keturunan 9 bintang yang dapat disalin adalah keturunan 9 bintang yang Long Chen kenal. Oleh karena itu, bahkan jika dia menghadapi keturunan 9 bintang yang lebih kuat, Long Chen tetap tidak takut. Long Chen bertarung dengan sengit melawan keturunan 9 bintang. Keduanya mengikuti garis ofensif yang paling sengit dan mendominasi. Mereka hanya menyerang dan tidak memiliki pertahanan. Mereka menukar cedera dengan cedera dan nyawa dengan nyawa. Mereka bertarung sangat keras hingga darah berceceran di langit, dipenuhi dengan api yang sangat hebat. Para ahli yang awalnya dalam proses mengatasi kesengsaraan sekarang didorong ke tepi oleh kekuatan kekerasan. Hanya ada satu protagonis di medan perang, dan itu adalah Long Chen. Saat ini, mereka tidak berniat iri pada Long Chen, mereka semua dikejutkan oleh kekuatan mengerikan dari keturunan 9 bintang. Bagaimana keturunan 9 bintang bisa muncul dalam kesengsaraan surgawi? Apakah Long Chen juga keturunan 9 bintang? Murid Luo Tianye akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Alasan mengapa dia dan Yu Zihao takut adalah karena mereka memiliki sebab dan akibat tertentu dengan keturunan 9 bintang. Tuan mereka juga telah memperingatkan mereka bahwa begitu keturunan 9 bintang muncul dalam kesengsaraan, maka bencana ini akan menjadi akhir dari pelarian mereka yang sempit. Yu Zihao dan murid Luo Tianye juga telah mendengar tentang kematian tragis sesama murid dalam kesengsaraan surgawi. Murid-murid yang meninggal dalam kesengsaraan surgawi, tanpa kecuali, semuanya bertemu dengan keturunan 9 bintang. Alasan mengapa mereka begitu takut adalah karena mereka memikirkan masalah ini. Mereka mengira munculnya keturunan 9 bintang disebabkan oleh karma mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Long Chen lah yang menyebabkannya. Akibatnya, murid Luo Tianye segera mulai curiga ada yang tidak beres dengan Long Chen. Setelah ketakutan mereka hilang, jika Long Chen juga berasal dari silsilah 9 bintang, maka masalahnya akan menjadi serius. Saya mendengar bahwa Long Chen ini mulai belajar di Akademi Lingqiao dengan salinan seni surgawi galaksi yang rusak, dan memperbaiki jalur yang rusak selangkah demi selangkah, menghubungkan kembali kejayaan silsilah sekte galaksi. Dikabarkan bahwa teknik langit galaksi Sage Lord berevolusi dari teknik tubuh hegemon 9 bintang. Tak disangka,
sebab akibat seperti itu justru menarik perhatian keturunan 9 bintang, kata seseorang. Aku tidak menyangka dia benar-benar memanggil makhluk legendaris. Namun, jelas bahwa kekuatan bintangnya tidak sebaik keturunan 9 bintang. Terus terang, ada kesenjangan besar antara peningkatan dan orisinalitas. Seseorang mengikuti. Long Chen bertarung sengit dengan keturunan 9 bintang. Meskipun Long Chen melawan dengan seluruh kekuatannya, mereka semua dapat melihat bahwa Long Chen dikalahkan oleh keturunan 9 bintang. Masih ada kesenjangan tertentu dalam kekuatan bintang di antara keduanya. Jadi begitu. Setelah mendengar penjelasan orang lain, wajah Yu Zihao dan Luo Tianye tiba-tiba menjadi lebih santai. Jika Long Chen benar-benar keturunan 9 bintang, masalah ini akan sedikit menakutkan, tapi untungnya itu hanya alarm palsu. Banyak dari monster ini yang sangat berpengetahuan. Bagaimanapun, Akademi Ling Qiao adalah akademi terbaik di dunia, dan Long Chen adalah orang paling populer di Akademi Ling Qiao. Long Chen memiliki beberapa rahasia yang tidak diketahui orang luar, itu normal. Ada banyak ahli di sini. Long Chen sengaja memperkuat visi galaksi untuk menyembunyikan karakteristik tubuh pertempuran bintang 7. Terutama dibandingkan dengan armor pertempuran bintang 7 milik keturunan 9 bintang, cincin ilahi Long Chen dan lautan bintang memiliki kontras yang tajam, sehingga sulit bagi orang lain untuk menghubungkannya dengan keturunan 9 bintang. Memperkuat manifestasi tidak mempengaruhi kinerja, tetapi keturunan 9 bintang ini terlalu kuat. Long Chen bertarung dengan seluruh kekuatannya dan hanya bisa mendapatkan beberapa keunggulan, tetapi sebagian besar dia ditekan. Untungnya, senjata keturunan 9 bintang diledakkan olehnya. Jika tidak, jika dia memiliki senjata di tangannya, dia tidak akan bisa bertahan lama sebelum Dragon Bone Evil Moon kembali. Hal tersulit bagi Long Chen adalah dalam pertarungan sengit dengan keturunan 9 bintang, ia tetap harus waspada setiap saat agar tidak diserang oleh Luo Changsheng dan lainnya. Kini Long Chen hanya bisa bersaing dengan keturunan 9 bintang, ia tidak takut terluka ringan karena ada Chaos Space dan ia bisa pulih dengan cepat. Tapi begitu dia terluka parah, Luo Changsheng dan yang lainnya pasti akan memanfaatkan kesempatan itu dan menyerangnya secara berkelompok, itulah yang paling dia khawatirkan. Faktanya adalah, seperti yang Long Chen pikirkan, apakah itu Luo Changsheng, Yin Jiusang, Nether Dragon Tian Zhao, Yu Zihao atau ahli lainnya, mereka tampaknya menyaksikan kegembiraan, tetapi kenyataannya, mereka semua diam-diam bersiap, seperti selama ada kesempatan, mereka akan mengambil tindakan kapan saja. Apalagi di sini banyak orang yang dikelilingi petir, namun tak pernah menampakkan wujud asli dan auranya sedikit pun. Gemuruh. Tiba-tiba, sebuah mulut besar muncul dari udara tipis, mulut ini menutupi seluruh langit dan menelan miliaran mil ruang angkasa. Guoran dan yang lainnya bertarung sengit dengan para ahli dari berbagai ras di dunia luar, tiba-tiba mereka melihat mulut besar menelan semua makhluk dalam kesengsaraan, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk berteriak ngeri. Ini, itu.